cara menjadi orang yang mudah didatangi uang. Bukan sesuatu yang macam-macam ya, bukan sesuatu yang mustahil juga, karena kita bisa mendatangkan itu semua selama kita tahu ilmunya dan kita bisa menjalankannya. Dan tentu saja kita harus selalu memiliki pemikiran yang positif. Kita nggak boleh neko-neko, kita nggak boleh aneh-aneh tentang uang. Jadi gini, misalkan Anda berpikiran uang itu mudah datang kepada Anda dan Anda memiliki banyak limpahan uang, ya maka uang akan datang pada Anda. Namun di sini kita akan belajar bareng dan kita akan diskusi bareng ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kita langsung mulai di poin pertama, hubungan positif dengan uang. Nah, hubungan positif dengan uang ini bagaimana? Sebenarnya ini bagaimana kita memanfaatkan uang tersebut, atau kita juga melakukan komunikasi dengan uang. Mungkin ada yang bertanya ya, bagaimana sih komunikasi dengan uang? Ya ajak ngomong aja, misalkan Anda belanja, minta dia balik lagi ya, nanti suruh ngajak teman-temannya yang banyak dalam berbagai bentuk dan rupanya. Kenapa? Nanti kita jelaskan. Terus misalkan nih, Anda dapat kembalian, ya itu Anda terima dan ajak komunikasi. Dan ketika nanti Anda menerima uang entah dari manapun, nanti Anda juga bisa berkomunikasi. Karena apa? Yaitu respon dari apa yang udah Anda jalankan tadi. Dan ini benar-benar real ya, banyak yang udah menjalankannya. Ada yang sudah banyak yang berkomentar di entah video yang mana saya lupa ya. Pokoknya dari pengalamannya saya apresiasi, Anda sangat luar biasa dan itu hebat banget. Anda juga membagikan apa yang menjadi pengalamannya. Selain komunikasi tadi, ketika Anda memiliki uang, Anda juga harus bilang, kamu betah sama aku ya, dan kamu juga harus sayang sama aku. Dan aku mengizinkan kepadamu untuk membawa teman dan keluargamu ke sini sebanyak mungkin. Karena apa? Biar kamu senang dan aku juga riang. Contohnya seperti itu. Itu bukan sesuatu yang mustahil, tapi kalau orang yang mungkin belum paham apa itu getaran yang ditimbulkan oleh diri kita dan uang, karena uang ini energi, kita juga energi, jadi kita bisa tersinkronisasi ya. Jadi kita bisa terhubung dan itu bisa kita jadikan sebagai sarana untuk bagaimana kita mudah didatangi uang. Entah nanti tiba-tiba Anda dapat transferan atau Anda dapat sesuatu yang itu bentuknya uang atau bahkan barang yang bisa Anda uangkan juga, contohnya emas, itu adalah sesuatu yang bisa Anda terima ketika Anda memiliki hubungan baik dengan uang. Jadi hubungan baik dengan uang itu akan membawa dampak Anda akan dikejar uang juga. Luar biasa banget kan? Kita lanjut di poin kedua. Syukuri uang yang datang. Kita harus bersyukur berapapun nilainya uang yang datang, entah dari manapun. Misalkan nih, Anda bekerja nih, terus tiba-tiba dalam hari itu Anda diberikan uang yang mungkin dalam bayangan Anda katakan dalam harian itu 100.000. Ternyata cuman dapatnya 75.000. Ya, Anda harus bersyukur. Karena biar nanti ada proses yang itu akan menarik uang jauh lebih besar. Misalkan ternyata sebenarnya dari bos Anda nih dikasih nih, misalkan Anda kerja ya ada mandornya, ada bosnya. Dari bosnya nih 100.000 per hari. Sama mandornya dicatut nih 25.000. Anda cuma terima 75.000 atau bahkan yang kejam bisa 50.000. Dari situ apa? Ya ketika kita menerimanya dan kita bisa bersyukur tentang uang yang kita terima tanpa kita harus ngotot, kita harus ya pokoknya sebel dan kita memberontak ke mandor yang ngasih uang tadi, maka apa? Ketika Anda punya energi yang lebih karena Anda bersyukur, maka Anda akan mendapatkan peluang yang sangat luar biasa. Tiba-tiba nih, ada mungkin perusahaan lain yang butuh tenaga yang ternyata dibayarnya 2 kali lipat dari tempat kerja Anda sebelumnya. Nah, itu bukan sesuatu yang nggak mungkin. Karena begitu Anda sudah memancarkan energi yang negatif, apalagi energi syukur, maka Anda akan menarik keberlimpahan yang itu bisa berkali lipat. Dan itu bisa Anda buktikan sendiri ya. Kapanpun Anda mau buktikan, silakan buktikan. Nanti kalau Anda sudah mendapatkan apa yang menjadi impian Anda, atau Anda sudah mudah didatangi uang atau peningkatan dalam penghasilan Anda, silakan kasih tahu saya di kolom komentar ya. Jadi biar saya juga ikut senang juga, ikut merasakan bahagianya Anda bagaimana, dan nanti bisa Anda juga tularkan ke teman-teman yang lain ya, biar mereka terinspirasi dari perjalanan Anda.
itu sangat luar biasa dan pasti saya akan memberikan apresiasi ya, tapi bukan berbentuk barang. Saya pasti akan respon balik juga dan itu sangat keren banget. Kita lanjut di poin ketiga, jaga vibrasi. Ya mungkin akhir-akhir ini kita sering membahas tentang vibrasi. Kenapa sih harus kita jaga? Karena begini, vibrasi kita ini memiliki kekuatan 5000 kali lebih kuat daripada pikiran kita. Karena yang dipancarkan itu adalah gelombang elektromagnetik yang sangat kuat. Maka yang namanya perasaan kita itu pasti selalu menang ketika terjadi perdebatan antara pikiran kita, terutama logika, dengan perasaan kita. Itu pasti selalu dimenangkan oleh perasaan kita. Karena apa? Ya kekuatannya jauh lebih besar. Kalau perbandingannya antara pikiran bawah sadar dan pikiran sadar itu bervariasi ya, ada yang menyebutnya 80 untuk pikiran bawah sadar, 20 untuk pikiran sadar atau logika, ada yang menyebutnya 90 dan 10 yang nilainya besar pasti adalah pikiran bawah sadar. Kenapa kita harus menjaga vibrasi? Karena yang namanya pikiran bawah sadar itu bekerjanya itu 24 jam. Ketika kita tidur pun dia tetap bekerja, apalagi ketika kita sudah menanamkan vibrasi-vibrasi yang itu positif tentang apa yang menjadi impian kita, maka itu akan dipancarkan ke alam semesta dan bisa ditarik dalam kehidupan yang nyata. Ketika itu semua sudah menjadi sebuah realita, maka Anda bisa kembangkan lagi, jadikan jauh lebih besar dan jauh lebih maju lagi, karena itu bukan sesuatu yang main-main ya, itu semua adalah sebuah realita dan itu bisa Anda jadikan sebagai pedoman ya. Ketika vibrasi Anda bermain, ketika Anda bisa menjaganya, maka ya Anda akan menghasilkan sesuatu yang itu mungkin sebelumnya Anda anggap adalah hal yang mustahil. Tapi ketika Anda sudah menjalankannya, Anda sudah menerapkannya, maka nggak ada lagi kata mustahil dan itu sangat luar biasa. Dan ketika Anda menjaga vibrasi Anda, jangan pernah terkena yang namanya gangguan dari faktor eksternal. Mungkin di lingkungan Anda, mungkin di lingkup kerja Anda, yang mereka orang-orang yang kerjaannya itu suka pesimis, suka ya pokoknya bukan orang yang memiliki impian atau orang yang visioner. Nah, itu akan berpengaruh ya. Ketika Anda berkumpul dengan 3 orang sukses, maka Anda akan menjadi orang keempat yang sukses. Namun, ketika Anda berkumpul dengan 3 orang bodoh, maka Anda akan jadi orang bodoh yang keempat. Jadi, Anda pilih mana? Jadi orang sukses atau orang bodoh? Itu tergantung Anda bagaimana memilih circle Anda dengan memanfaatkan vibrasi yang Anda terapkan, vibrasi yang Anda miliki, atau vibrasi yang Anda bentuk sendiri dalam kehidupan Anda. Bukan sesuatu yang nggak mungkin, karena apa yang ada dalam pikiran Anda dan apa yang ada di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua terprogram dari pikiran kita dan semua tergambar dari apa yang menjadi visual kita. Jadi teman-teman bisa aplikasikan dan teman-teman bisa jalankan. Mungkin bagi yang teman-teman belum tahu ya tentang Law of Attraction, mungkin bisa nonton video-video sebelumnya, video-video yang lama juga, nanti di situ bisa belajar, atau bahkan nanti ya ke depan ya, mungkin setelah bulan ini saya buatkan mungkin video untuk teknik dasarnya Law of Attraction itu seperti apa, untuk pengenalannya aja ya. Jadi teman-teman bisa pelajari dan teman-teman bisa diskusikan bareng. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Salam harmonis. Kecil cerita dimulai, jangan kurai mimpi, berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of Attraction, kunci meraih visi.